Jangan pernah menyerah saat badai terjadi, karena Dia berjanji pelangi akan datang. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Semangat, amin. Mungkin kita pada sepanjang minggu ini kita sudah menghadapi aktivitas kita berhari-hari. Seperti biasa kita akan memulai untuk doa malam setiap hari Jumat. Dan sebelum kita mulai doa malam kita pada hari ini, saya mau setiap kita untuk dapat bebas mengekspresikan penyembahan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ya, meskipun ada kursi di antara kita, tapi bagi Bapak Ibu mungkin yang mau doa sama Tuhan, mau yang duduk, mau yang berdiri, silahkan ekspresikan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Jangan pikirkan kanan kiri kita dan biarkan kita terhubung sama Tuhan pada malam hari ini. Amin Bapak Ibu, karena tiada satupun hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Bapak kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan Yesus.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita ulangi penyembahan ini dari awal dengan sungguh hatimu. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh, katakan Kau layakkan kami, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Oh, angkat tanganmu, katakan oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulih. Oh, katakan sungguh besar Tuhan, anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kau tebus
sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Sungguh Kau Allah kami yang layak kami sembah. Sungguh Kau Allah kami yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu yang menebus setiap kami, kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Dengan imanmu katakan di hadapan Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Katakan di hadapan Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama ulangi penyembahan ini dari awal. Katakan dengan imanmu, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, yes Jesus, juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang adalah janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, yes Jesus. Ku percayakan hidupku. Katakan di hadapan Tuhan, ku sembah Kau Allah, Kau Bapa dan sahabat kami Tuhan. Oh Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
kekuatan di hidup. Oh, lebih lagi katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan, ku sembah Kau Allah, Kau Allah kami Tuhan. Bapa dan sahabat, Yes Jesus, terima kasih Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, apapun lembah yang kami hadapi Tuhan, walau lewati Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. aku tak ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan Seluruh hidupku, walau lewati lembah Tuhan, walau lewati, Kau tidak pernah meninggalkan kami. aku tak ditinggalkan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus kekuatan di hidup. Oh, biarlah semua mulut mengaku Tuhan, Engkau kekuatan kami. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allah, Engkau Bapa kami. Bapa dan Amin. sahabat, Terima kasih Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, Yesus kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidup. Oh, sekali lagi katakan, Yesuslah kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Tiada habis-habisnya kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Engkau
penyembahan kami Tuhan. Oh, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang dunia katakan Tuhan Yesus, ajar setiap kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu. Ajar setiap kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau di dalam kehidupan kami. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di dari awal katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita sama-sama ulangi dari awal, katakan selain Kau, selain Kau tiada yang lain. Amin Tuhan. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan
Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sungguh Kau Allah kami yang kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punyalah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami bisa melewati minggu ini Tuhan. Kalau kami bisa datang ke tempat ini Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas Tuhan. Kalau kami masih bisa melangkahkan kaki kami ke tempat ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua karena penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Apapun Tuhan yang kami lewati, apapun Tuhan yang kami jalani Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Oh, lebih lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Biarlah engkau katakan di hadapan Tuhan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Dengan imanmu katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Oh, Immanuel, Immanuel,
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Jesus. Orabaya shandara kabaya shandara lalabaya shirara. Inaralaraya shandara kabaya shirara. Betul Tuhan, Kau Allah Immanuel dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami ingin mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bukan apa yang menjadi keinginan kami Bapa, tapi apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Ini kami semua di tempat ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau Tuhan, untuk menerima segala kebenaran firman-Mu Bapa. Oleh karena itu ya Allah Roh Kudus, sertai kami Tuhan. Sertai kami Bapa. Dan ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Bapa. Berikan kami telinga yang mendengar Tuhan. Dan hati seorang murid yang mau mengikuti segala teladan-Mu dan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Haleluya. Jesus. Judulnya agak-agak ini ya Bapak Ibu. Kalau dipakai bahasa sehari-hari kayaknya mempersembahkan yang dari roh bukan dari daging. Tema yang diberikan kepada saya. Nah Bapak Ibu, tema yang diberikan ini rohnya itu bukan huruf kecil, tapi huruf besar. Jadi mempersembahkan yang dari Roh Kudus, yang dari Tuhan. Bukan dari daging atau dari keinginan kita sendiri. Nah Bapak Ibu, waktu tema ini diberikan, ya, saya belum dapat gambaran firmannya dari mana. Tapi beruntung, saya ada di menara doa bersama-sama dengan teman-teman yang lain pendoa. Kita berdoa. Dan pada saat berdoa Roh Kudus ingatkan satu firman pada saya. Dan inilah menjadi dasar firman malam hari ini. Namun ini hanya landasan untuk mengingatkan kita kembali tentang apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, firman Tuhannya dari Matius pasal 26 ayat 41. Berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di titik 2-nya, ini saya highlight. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jelas sekali, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini, Yesus sendiri berkata bahwa
roh ini huruf kecil ya. Di dalam Alkitab dituliskan dengan huruf kecil, artinya roh manusia. Roh manusia itu penurut. Yesus loh yang ngomong, bukan cuma tulisan di Alkitab. Tapi daging manusia itu lemah. Lemah itu bukan berarti enggak penurut, saudara. Dia bisa menuruti, dia bisa tidak menuruti. Kata-kata lemah ya, bukan kata-kata tidak menuruti, tapi lemah. Dia bisa ikut, dia bisa tidak. Tergantung siapa yang memimpin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk lebih jelasnya saya ajak kita untuk melihat, ya, kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa, namanya Daniel. Kalau kita baca kitab Daniel, ya, kita lihat pelayanan kitab Daniel ini sebagai pelayanan yang disertai dengan roh. Kalau Bapak Ibu baca dari pertama sampai terakhir, oh itu dahsyat. Karena tidak sedikit pun dia berpaling kepada hal yang lain. Straight, ikut apa yang Roh Kudus mau. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, namun kadangkala saya menemukan nih firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 41 ini, kadang-kadang sembari bercanda. Ya. Enggak di sini sih, mungkin di tempat lain, sembari bercanda. Iya, Yesus kan bilang, roh memang penurut tetapi dengan lemah. Iyalah, kita kan masih hidup di dunia. Wajarlah kalau kita nggak bisa ikut-ikut perintah Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan, firman Tuhan ini Yesus tahu siapa kita. Dia yang menciptakan kita, karena itu dia ingetin. Jadi ini bukan menjadi excuse atau menjadi alasan untuk kita tidak mengikuti kehendak Roh Kudus. Ada roh Tuhan yang ditaruh dalam diri kita, yang nantinya bisa menuntun kita untuk mengikuti segala kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Nah, di dalam kitab Daniel, saya mulai dari Daniel pasal 1, ayatnya yang Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum. Sebelum saya baca firman Tuhan, bahas firman Tuhan ini Bapak Ibu, ada dua pertanyaan malam hari ini yang menjadi pertanyaan dalam diri kita dan nanti kita jawab ya di bagian akhirnya. Yang pertama, sesuai dengan tema kita malam hari ini. Bagaimana kita bisa mempersembahkan atau memberikan atau melakukan apa yang Roh Kudus atau Roh Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bagaimana caranya? Nanti jawabannya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi dampak dalam diri kita? Apa dampaknya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Daniel tadi, ya pasal 1 ayat 8, Bapak Ibu skip aja dulu ya. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat dalam Galatia 5, supaya ini bisa menjadi landasan kita. Galatia 5, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Saya percaya kita semua hafal. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini. Ini buah-buah roh. Ya, saya baca aja, ini sebagai pengantar kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita bandingkan dengan keinginan daging. Ya, di ayat yang selanjutnya 19 sampai 21, Galatia 5 19 sampai 21a. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Dikatakan di ayat yang terakhir, ya, bukan kata-kata yang terakhir di ayat yang ke-21 tadi dikatakan begini. Bahwa barang siapa yang melakukan hal itu, tadi yang hal-hal keinginan daging, hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia ingetin, ya. Dan saya percaya ini juga berlaku bagi kita. Kita udah belajar DKHB, kerajaan Allah itu soal apa? Saudara cari di rumah, ya. Saya ingin membahas tentang apa yang harus dan bagaimana kita bisa mempersembahkan apa yang Roh Kudus atau Roh Tuhan kehendaki. Dalam kitab Daniel tadi, pasal 1 ayat yang 8 dikatakan, Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bapak Ibu yang terkasih, lawan kata dari najis itu apa? Kudus. Jelas, lawan kata dari najis itu kudus. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab Daniel dikatakan tadi Daniel berketetapan. Kalau bahasa aslinya, bahasa Ibrani, berketetapan itu diibaratkan seperti gini loh. Kayak Mas Toto tadi, mau main keyboard atau main gitar, begitu dipencet ada nada yang enggak sesuai, di stem dulu semuanya. Begitu sudah oke, dimainkan. Wah, dengar di telinga juga enak. Artinya gini, berketetapan ini yang dimaksudkan dalam bahasa aslinya adalah seirama dengan apa yang Tuhan inginkan. Iramanya enggak sendiri-sendiri. Nadanya enggak pales, tapi sama, sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, bangsa Israel pertama kali waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan sudah ingatkan untuk mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena itu, ini terbawa oleh Daniel sebagai bagian dari bangsa Israel yang sudah ada di Kanaan dan dibuang ke Babel. Dia tidak pernah meninggalkan apa yang dikatakan oleh leluhurnya. Ya, firman Tuhan yang telah disampaikan dan itu diajarkan. Di dalam Imamat pasal 20 ayat yang 26 dikatakan gini. Ini Imamat ini yang tulis Musa, karena Musa mendengar ini dari Tuhan dan Musa sampaikan kepada umatnya Israel. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Inilah menjadi ketetapan bagi Daniel untuk tidak menajiskan dirinya. Dan saya percaya ini juga menjadi ketetapan bagi kita. Untuk sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Saya loncat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tadi Daniel pasal 1. Saya loncat. Ini saya akan bahas di Daniel pasal 6 sampai selesai ya. Daniel pasal 6 tapi saya loncat-loncat. Mulai dari ayat 4. Nanti yang terakhir ayat 27. Supaya kita tahu perbedaan mengikuti apa yang Roh Kudus kehendaki dan apa yang daging inginkan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai, catat ya Bapak Ibu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ini saya highlight. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan firman Tuhan ini Daniel memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memiliki roh yang luar biasa? Taruh itu sebagai pertanyaan dalam diri kita. Nanti, ya. Di Daniel pasal 6 ayat yang berikutnya yang kelima dikatakan, ya, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapati alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Di ayat keempat Bapak Ibu, ya, Daniel punya roh yang luar biasa. Sehingga raja ingin menempatkan dia atas seluruh kerajaannya, melebihi dari wakil-wakil raja yang lain.
kalau Bapak Ibu sama-sama saya, kita ini sejajar ada 3 orang, ya. Tiba-tiba ada yang satu yang menonjol. Apa yang timbul dalam diri kita? Pasti ada iri hati, ada kedengkian. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Nah, iri hati dan kedengkian, tadi saya sudah baca, keinginan daging itu apa? Iri hati dan kedengkian itu adalah keinginan daging. Nah, para pejabat tinggi ini, mereka mempersembahkan keinginan daging kepada raja. Sementara Daniel, kita lanjut ya Bapak Ibu, di ayat yang kelima tadi dikatakan, ya, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan untuk mendakwa. Nah, di kalimat selanjutnya mereka nggak dapat kesalahan sama Daniel. Tapi ada satu kalimat ya yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Kenapa sampai Daniel nggak bisa didapati kesalahannya? Sebab ia setia. Kata setia atau kesetiaan itu adalah buah roh. Sampai sini bisa nangkap ya perbedaan keinginan daging dengan keinginan roh. Nanti apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya ada tujuannya, ada goalnya. Dan goalnya itu spektakuler loh, luar biasa kalau kita lakukan. Di ayat yang ke-6, Daniel pasal 6 ayat yang ke-6, dikatakan begini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak Ibu, Daniel punya roh yang luar biasa sehingga berbeda dengan yang lain. Tapi ya, karena berbeda dengan yang lain, Raja Darius ya sangat menyukai Daniel. Saking disukainya, para pejabat tinggi ini berusaha ya untuk membuat satu perseteruan atau pencenderiaan ya ataupun untuk memecah supaya Daniel nggak disukai sama raja. Nah, saya katakan roh perseteruan dan pencederaan atau roh pemecah itu adalah keinginan daging. Dan itu yang dilakukan oleh para pejabat tinggi. Ya, supaya Daniel dimusuhi oleh raja. Ayat yang selanjutnya yang ke-7. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidupmu. Di ayat yang ke-8, semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu yang terkasih, tulisan ini jelas gitu loh. Ketetapannya itu ada waktunya, cuma 30 hari. Bisa enggak Daniel enggak usah berdoa? Enggak usah di tempat yang sama, di tingkat di lotengnya itu yang menghadap ke Yerusalem, supaya enggak ketahuan. Bisa enggak Daniel lakukan itu? Atau bisa enggak dia menunda selama 30 hari, nanti setelah 30 hari dia lakukan lagi kebiasaan yang dulu. Bisa enggak? Bisa. Tapi firman Tuhan katakan ini, Daniel enggak lakukan itu. Bapak Ibu saya mau katakan, Bapak Ibu dan saya, kita sama-sama melayani Tuhan. Saya ambil contoh Bapak Ibu, baik pemain musik, song leader, singer, mereka dijadwal.
Ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang 1 bulan 2 kali. Sama seperti saya, di dalam doa pagi pun dijadwal sebulan sekali, ataupun di doa malam ini. Bisa enggak kita cuek aja? Cuma sebulan sekali ini. Bahan khotbah kan banyak. Zaman sekarang zaman digital tinggal buka, oh udah ini sampein aja. Tapi apakah itu kemauan Roh Kudus? Lagu juga kan banyak. Sebagai WL, cuma sebulan sekali, yang penting tampil, lagunya enak didengar, udah aman. Pemain musiknya oke, kita latihan. Tapi apa itu kemauan Tuhan? Apa itu keinginan Roh Kudus yang akan kita persembahkan? Saya mau katakan Bapak Ibu, bertanya sama Roh Kudus. Malam hari ini saya berkhotbah sama Bapak Ibu. Saya enggak ingin sembarangan. Khotbah tentang apa yang diinginkan Roh, banyak Bapak Ibu di Alkitab. Bisa ambil dari kitab lain. Tapi saya bergumul, beruntung teman-teman waktu itu berdoa. Dan connect dalam diri saya. Roh Kudus ingetin, sampaikan itu. Kenapa saya katakan, bicara tentang Daniel adalah bicara pelayanan yang disertai roh. Dan itu tidak ada kompromi. Daniel tidak pernah kompromi, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melayani, baik sebagai WL, singer, pengkhotbah, atau siapapun, ya mau jadi usher, door greeter, jangan karena kita lihat sebulan sekali, yang penting hadir gitu loh. Kelihatan di absen, oh ya dia melayani, ikut latihan, ikut ini. Saya bilang jangan sekali-kali itu sebagai ini kita. Tapi siapkan hati kita sungguh-sungguh. Daniel bisa ya untuk tidak melakukan supaya enggak ketangkep sama para pejabat tinggi ini. Selama cuma 30 hari kok, 1 bulan enggak lama. Mudah buat dia. Orang dia pejabat tinggi kan, disukai raja. Bisa dong supaya rajanya seneng. Enggak ini. Bisa dia lakukan, tapi enggak. Kenapa Daniel enggak lakukan? Ya. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa ia lakukan. Kata biasanya ini saya highlight Bapak Ibu. Kalau kita baca ya kalimat ini, apa yang Bapak Ibu dapetin? Apa yang kita dapat? Buah roh yang pertama, kasih. Daniel begitu mengasihi Tuhan. Dia enggak peduli yang namanya hukuman, dia enggak peduli yang namanya pasti akan mencelakakan dirinya. Akan dibuang ke gua singa. Dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang dia percaya, enggak akan pernah tidak membela dirinya. Sama dengan kita Bapak Ibu. Waktu kita melayani Tuhan, ya, saya ada satu kesaksian Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Ya. Semenjak ada perintisan di Sentul, kalau dulu Toto sering hadir, ya, atau pertama kali Pak Heru, dia main gitar. Saya senang kalau ada orang-orang yang main gitar, jadi saya langsung menyembah aja. Tapi belakangan Bapak Ibu yang terkasih, jujur ini saya katakan, Pak Heru enggak ada, Pak Toto enggak ada, saya yang main gitar. Pertama kali saya yang harus main gitar, itu di rumah 12 lagu saya siapin Bapak Ibu. Saya latihan, serius. Saya latihan, saya enggak mau nanti giliran penyembahan terus enggak tahu mau nyanyi lagu apa gitu loh. Saya latihan supaya gripnya juga enggak salah gitu. Saya latihan di rumah.
Tapi tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu sampai di sana saya nyanyiin lagu yang pertama, oke. Masuk lagu yang kedua, Roh Kudus nggak ngomong. Saya berusaha main di nada yang sama untuk lagu yang kedua. Roh Kudus ngomongnya jelas banget. Aduh, bukan itu. Kamu harus nyanyi, aduh. Saya sampai bicara dalam hati saya, Roh Kudus, ini kalau saya nyanyi lagu ini saya takut salah grip. Salah mencet, buyar suasana gitu loh. Ya, orang akan terganggu, wah udah gitarnya kemana-mana, terus nggak nyambung lagi nadanya. Takut sekali Bapak Ibu. Tapi saya coba taat. Lagu yang nggak pernah saya latih, tapi itu muncul berkali-kali dalam hati saya. Saya mainkan. Begitu selesai sayanya yang bingung. Kok bisa ya nggak salah? Dan arah penyembahannya, arah doanya pas dengan apa yang Roh Kudus taruh. Begitu juga kita jadi WL, song leader, ya, song leader, singer, ataupun siapapun pengkhotbah. Kita dengar apa yang Roh Kudus mau. Enggak bukan apa yang kita bisa, yang kita udah latih. Nah, Bapak Ibu di ayat yang ke-12 ya. Di ayat yang ke-12 Daniel pasal 6 tadi dikatakan ya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ini Daniel kena OTT Bapak Ibu. OTT itu bukannya sekarang aja pada saat KPK nangkep tangan, enggak. Rupanya dari zaman Daniel udah ada OTT. Mereka langsung masuk ya, para pejabat itu nangkep Daniel yang sedang berdoa. Jadi tangkap tangan itu bukan cuma masalah duit ya, ternyata orang berdoa pun ditangkap tangan. Tapi apakah ini merubah sikap Daniel? Tidak. Di ayat yang ke-17, para pejabat tinggi itu berhasil melemparkan Daniel ke gua singa. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sampai di sini Bapak Ibu yang terkasih, mempersembahkan keinginan daging kelihatannya berhasil. Berhasil kan mereka masukin Daniel ke gua singa? Sama dengan pelayanan kita. Waktu kita ajak jemaat nyanyikan lagu pujian yang enak, yang kita suka. Mereka semua suka, mereka bisa menyanyikan. Kelihatannya berhasil, pelayanan kita hari Minggu oke, semuanya aman-aman aja. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Karena Tuhan pasti punya arah dan tujuan. Sekali lagi, kita dituntun untuk bertanya kepada Tuhan. Apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, di hadapan manusia, kita kelihatannya berhasil, Pak umat Tuhan. Tapi tidak di hadapan Allah Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan bilang, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Enggak melakukan, tidak mempersembahkan apa yang dikehendaki Roh Kudus adalah satu perbuatan jahat di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ini ada satu lagu yang saya suka, favorit saya. Satu-satunya yang kuandalkan. Ya, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Bahkan di saking favoritnya, waktu mama saya meninggal, lagu ini saya nyanyiin. Saya ambil gitar, saya nyanyi ya di depan jemaat, karena mama saya ada jemaat GPIB, ya, gereja Protestan. Saya nyanyi di kebaktian ucapan syukur itu. Banyak orang yang bertanya, kok ini mamanya meninggal lagunya begitu? Roh Kudus taruhkan itu, saya nyanyi lagu itu. Yang Roh Kudus kasih tahu kepada saya, ini waktu yang terbaik. Kenapa sampai mamaku? Apa mamamu aku ambil? Padahal mamaku sakit. Ya, sakitnya itu diabetes dan sudah komplikasi. Dan itu bukan setahun, 2 tahun, sudah bertahun-tahun. Hanya ada satu keinginan dalam hati mama saya, kalau saya berpulang ke rumah Bapak, saya enggak mau ada satu pun dalam tubuhnya, ya, anggota tubuhnya yang dipotong karena diabetes. Berkali-kali mau dipotong nggak jadi, mau dipotong nggak jadi, mau dipotong nggak jadi. Sampai beliau dipanggil Bapak. Tadinya mungkin saya inginnya nyanyi lagu yang lain. Tapi ternyata enggak, Roh Kudus ingetin itu. Nah itu lagu favorit. Bisa enggak saudara, waktu saya mimpin di dalam penyembahan untuk doa, saya nyanyiin lagu itu. Orang itu favorit kok. Bisa aja saya lakukan. Tapi enggak tuh. Roh Kudus enggak kasih itu waktu saya berdoa bersama teman-teman. Roh Kudus ngomong jelas, dia bilang, saya ingin jemaat atau orang-orang yang berdoa dengan saya merasakan kasih-Nya Tuhan. Wow, saya bilang, ini lagu cukup lama. Saya ikutin apa yang maunya Roh Kudus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan itu mengalir sampai arah doanya sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kehendaki dan Tuhan ingin jamah umatnya. Nah, bukti nyata dari mempersembahkan ya apa yang dari roh, Bapak Ibu, kalau tadi kan kelihatannya berhasil ya. Kalau dari daging, tapi di hadapan manusia memang kelihatan berhasil, di hadapan Tuhan tidak, Bapak Ibu. Bukti nyata dari mempersembahkan yang dari roh itu tercatat dalam Daniel pasal 6 ayat yang 23. Ya, saya loncat. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Mata Tuhan itu melihat. Jadi kalau kita melayani Tuhan, mau jadi apapun kita melayani di tempat ini, ingat ada satu pribadi yang kita layani. Kadang-kadang kita terkecoh, supaya kelihatannya tampil beda atau supaya kelihatannya wah gitu loh. Tapi apakah itu menjadi keinginan Tuhan? Itu pertanyaannya. Belum tentu, kita harus lebih lagi. Nah, supaya bisa seperti itu ya kayak Daniel tadi, punya roh yang luar biasa. Dan roh yang luar biasa itu bisa dicapai seperti apa? Nanti dikit lagi. Ya Bapak Ibu. Di ayat selanjutnya, Daniel pasal 6, ayat yang ke-24 berkata, lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak Ibu, ya dikatakan di awal tadi, lalu bersukacitalah. Bersukacita itu buah roh bukan? Buah roh. Waktu kita melakukan apa yang dikehendaki Roh Kudus atau Roh Allah, orang lain mengalami sukacita. Terus apa yang menjadi bukti kalau kita melakukan keinginan daging? Itu menyusahkan banyak orang, bahkan menyusahkan diri sendiri. Ya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-25.
Bentar lagi, nanti sampai 27. Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang menuduh Daniel itu dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu mereka maupun anak-anak dan istri mereka, belum lagi mereka sampai ke dasar gua singa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Kalau kita melakukan keinginan daging atau keinginan diri sendiri. Bapak Ibu, saya mau bilang malam hari ini. Kita akan mengalami kematian rohani. Itu diri kita. Tapi firman Tuhan ini katakan dampaknya bukan cuma sama diri kita. Ini ada anak dan istri. Orang lain yang kita layani, mereka pun akan mengalami kematian rohani. Jadi hati-hati. Dan bukan cuma sampai di situ, saudara. Di ayat, di kata-kata yang selanjutnya, bahkan singa-singa itu meremukan tulang-tulang mereka. Kalau tulang-tulang udah remuk, bisa nggak kita punya kekuatan untuk berdiri? Meremukan tulang-tulang secara rohani, itu dikatakan memadamkan roh. Kita nggak ada lagi kuasa untuk berdiri. Itulah tugasnya iblis. Benar-benar dihancurkan. Kalau kita ngikutin apa yang maunya keinginan kita, bukan kemauan Allah. Nah Bapak Ibu, seperti pertanyaan yang pertama tadi, ya, bagaimana kita bisa mempersembahkan yang dari roh, bukan yang dari daging? Jawabannya yang tadi sudah saya ceritakan. Bapak, Ibu, dan saya harus mempunyai atau memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel. Gereja kita, ya, ada dalam filosofi GKPB ada satu kalimat, Spirit of Excellent. Sayang kita sudah ada di gereja ini, tapi spirit ini nggak pernah muncul dalam diri kita. Seharusnya kita bisa menjadi seperti Daniel. Ikuti apa yang Roh Kudus mau. Nggak usah kita tunda-tunda, nggak usah takut, nggak usah dianggap so rohani lo atau so ini lo, so denger-denger Roh Kudus lo. Nggak usah takut Bapak Ibu. Ya. Untuk bisa kita mempersembahkan apa yang menjadi keinginan roh sesuai dengan yang roh Tuhan mau, kita harus punya roh yang luar biasa. Nah, roh yang luar biasa ini bisa kita dapati, ada 3 langkah. Ya, sebelum akhirnya saya tutup. Yang pertama, seperti Daniel tadi, buat ketetapan. Ya, atau komitmen dari hati kita untuk mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak Roh Kudus. Jadi kalau lagi doa atau lagi mempersiapkan sesuatu, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, oh ini lagunya ini. Sekalipun mungkin buat saudara, nggak familiar, ikutin aja, belajar ikutin. Karena itu ada arah yang jelas yang Roh Kudus ingin lakukan. Bahkan kalau kita dengar suara Tuhan, sampaikan aja, nggak usah takut salah. Karena Tuhan punya maksud. Yang kedua, bangun dengan setia suatu kebiasaan relationship dengan Tuhan. Sehingga menjadi habit atau gaya hidup. Itu seperti Daniel tadi, 3 kali sehari dia tetap menghadap Allahnya. Kalau itu enggak ada, susah bagi kita untuk punya roh yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang tadi saya katakan terakhir tadi, jangan padamkan roh. Dengan cara apa jangan padamkan roh? Kalimat pertama tadi di dalam Matius 26, ayatnya yang ke-41 tadi. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu harus terus kita lakukan. Sehingga kita punya yang namanya roh yang luar biasa. Kalau kita udah punya roh yang luar biasa, saya percaya saudara akan peka untuk mempersembahkan apa yang Tuhan kehendaki.
Nah, apa dampaknya dalam kehidupan kita? Dampaknya adalah, pertanyaan yang kedua tadi, orang akan melihat Tuhan dalam diri kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan atau dikenal. Nah, di Daniel pasal 27, pasal 26 ayat yang ke-27 ini yang terakhir. Ini tujuan yang dari pertama tadi. Ya, kenapa kita harus mempersembahkan sesuai dengan keinginan roh. Di ayat 27 dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini tujuan Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, ya, ini juga buat saya. Saya pun bukan sempurna, saya masih belajar juga. Ya, saya rindu apa yang pernah terjadi dengan diri saya di 2001-2022. Ya, waktu itu memang rohnya lagi menyala-nyala. Sampai saya makan waktu itu, istri saya lagi makan. Sedikit kesaksian. Waktu itu lagi makan, istri saya masak. Dia siapin makanan di meja makan. Waktu itu kami masih tinggal di Jati Asih. Saya mau makan, roh Tuhan ngomong berhenti puasa. Saya bilang ini istri udah masak, saya nggak makan, ntar lama-lama, wah tahu sendiri. Udah capek-capek masak loh. Dia nggak suka masak, tapi hari itu dia masak gitu loh. Nggak dimakan, ada. Begitu ambil sendok mau timbal lagi, Roh Kudus ngomong, puasa. Maksudnya 2 kali, ketiga kali Roh Kudus ngomong lagi, puasa. Saya langsung singkirin, sorry aku gak makan. Tuhan bilang puasa. Ini ada saksinya, silakan Bapak Ibu boleh tanya. Di meja makan kami berdua, saya gak makan. Yang membuat bingung saya, Roh Kudus suruh saya puasa, tutupnya kapan gak dikasih tahu. Akhirnya saya ngikutin aja udah. Saya tandain di kalender. Terakhir setelah pas ada perjamuan kudus, Roh Kudus ngomong, udah kamu berhenti puasa, stop. Saya tandain 40 hari Bapak Ibu saya berpuasa. Saya nggak tahu, tapi itu kekuatan dari mana, saya percaya itu dari Tuhan. Sekarang saya ngikutin. Yang saya nggak nyangka, waktu itu hubungan saya dengan papa saya lagi nggak beres. Hubungan adik saya dengan papa saya juga nggak beres, adik paling bontot. Ya. Saya nggak tahu tujuan Tuhan itu apa waktu saya suruh puasa. Ternyata hubungan saya dengan papa saya dipulihkan. Itu Desember, mau Natal ditelepon. Nyong, kamu sama istri ke rumah. Karena saya dulu kan GPIB, jadi karismatik gitu loh. Dianggap pindah agama. Lebaran saya dikirimin kartu lebaran, dipikir saya ikut Allah yang lain. Dan itu luar biasa, waktu Tuhan pulihkan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan adik saya dengan papa saya juga dipulihkan. Hanya karena saya mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Dan yang ketiga, apa yang pernah terjadi di Alkitab, itu saya alami. Bayangan Petrus menjamah setiap orang yang dia lewati. Saya pelayanan waktu itu di GBI Ciputat Bapak Ibu, bersama dengan gembala. Gembala yang khotbah saya dampingin. Waktu gembala khotbah, di tengah khotbah, Roh Kudus suruh dia diam berhenti, nggak usah. Panggil Pak Peter. Saya waktu itu dipanggilnya Peter karena Rolof Peter. Ya, jadi mereka kalau Rolof agak susah kali mungkin ngucapinnya, Pak Peter aja. Jadi gampang manggilnya gitu loh. Pak Peter maju ke depan. Saya maju. Bapak Ibu, posisi berdiri saya, itu waktu itu ada cahaya. Itu di sebelah kanan saya, semuanya rebah. Saya nggak tahu Roh Kudus itu suruh saya puasa 40 hari untuk apa, saya nggak tahu. Tapi hari itu, saya mengerti apa yang Tuhan mau. Yang datang dengan ilmu, yang datang dengan sakit penyakit, itu semuanya sembuh. Waktu mereka rebah, saya juga nggak tahu. Saya cuma kaget, loh kok pada benar-benar nggak tahu.
Saya balik, bayangan saya ke sana Bapak Ibu. Yang sana rebah. Saya rindu hal seperti itu terjadi dalam diri saya kembali. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, apa yang Tuhan inginkan untuk kita persembahkan, Tuhan punya tujuan dan maksud yang luar biasa. Dan banyak orang yang bertobat dari hal itu. Sama seperti dalam kitab Daniel. Ketetapan raja supaya orang menyembah Allahnya Daniel. Dan malam hari ini, saya rindu ini juga terjadi sama kita. Baik, saya undang pemain musik. Wow, agak lama juga nih ya. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu taruhkan ini di hati saudara. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari kita ulang pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, curahkan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Silakan singer nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Bapak Ibu, dengar kata-kata dari pujian ini. Rasakan Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ini bukan cuma sekedar lagu atau pujian. Tapi Tuhan ingin engkau merasakan hadirnya Dia di tengah-tengah ini. Haleluya Yesus. Kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi Yesus. Ku rasakan kasih-Mu. Tangkap pesan Tuhan ini. Rasakan itu, taruh dalam hati saudara. Ku rasakan kuasa. Percaya kuasa Tuhan akan menjamah saudara. Orada ya syikara rabasyara. Kasih kuasa Roh Haleluya Yesus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Minta sama Tuhan malam hari ini, curahkan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Biarkan pemain musik saja. Bapak Ibu, siapa yang mau mulai malam hari ini komitmen seperti Daniel? Taruh ketetapan dalam hati saudara. Saya akan berdoa dari tempat ini. Angkat tangan saudara. Saudara nggak usah maju. Angkat tangan saudara. Kalau saudara rindu memiliki roh yang luar biasa seperti Daniel, angkat tangan saudara. Orabaya syandara kabaya syarara. Inna rakabaya syandara lanamaya syirekaba. Pada saat saudara percaya
saudara menetapkan hati untuk mengikuti apa yang kehendak Tuhan. Saudara, sakit penyakit itu hanya hal yang biasa. Tuhan sendiri yang akan berperkara. Amba berdoa Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kau sendiri berkata Bapa, pada saat Daniel Tuhan memberikan ketetapan Tuhan untuk tidak menajiskan dirinya dan mengikuti segala yang Kau perintahkan Tuhan. Kasih-Mu mengalir atas Daniel Tuhan. Kasih-Mu mengalir atas Daniel Bapa. Demikian juga terhadap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kasih Allah itulah yang membebaskan kami dari segala kutuk dosa dan segala sakit penyakit kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi Daniel-Daniel rohani di tempat ini Bapa, yang mempersembahkan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba telah berhenti berbicara Tuhan. Namun hamba percaya Tuhan, setiap orang diubahkan mulai malam hari ini. Ada hati-hati yang terangkat kepadamu untuk mengikuti apa yang Kau kehendaki. Memiliki ketetapan kepadamu Tuhan. Dan terus bergaul dengan Engkau senantiasa Bapa, hari lepas hari. Dan kami percaya lewat Roh-Mu yang kudus, roh mereka akan menyala-nyala Tuhan. Roh mereka tidak akan dipadamkan Bapa, karena ada Roh-Mu Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk jemaat kita. Kita sama-sama angkat pujian kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan di hadapan Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Haleluya Yesus.
dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Biar tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan penyertaan itu hadir di tengah-tengah kehidupan umat-Mu Tuhan. Bapak berdoa buat mereka yang mengalami sakit penyakit malam hari ini Tuhan. Jamah mereka ya Allah Roh Kudus, jamah mereka. Mereka yang dalam masa-masa pemulihan Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Proses pemulihan mereka akan dipercepat oleh Tuhan. Dan mereka akan sembuh dengan sempurna Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat Bu Jenny Tuhan yang baru selesai operasi mata Bapa. Hirakabaya syandara kabaya syarara. Kami percaya Allah Roh Kudus. Hamba-Mu setia. Hamba mengikuti segala yang Kau hendaki Bapa. Oleh karena itu ya kasih-Mu sendiri Tuhan yang akan menjamah Bu Jenny malam hari ini. Proses kesembuhan atas matanya terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hasil operasi yang baik, yang sempurna Bapa. Sehingga beliau dapat lagi melihat dengan sempurna Tuhan. Karena Engkau sendiri yang mengerjakannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Perjalanan pulang dari Bali ke Jakarta juga Tuhan lindungi bersama dengan Pak Thomas. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, Engkau melindungi mereka tutup bungkus Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berdoa buat rumah tangga demi rumah tangga Tuhan yang saat ini mengalami masalah hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Bapa, Engkau adalah Allah pemulih kami Tuhan. Kau sanggup Tuhan memulihkan mereka. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu Bapa. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biar kasih memulihkan segala sesuatu malam hari ini. Dan kami percaya itu terjadi Tuhan atas jemaat-Mu MDC Lipo Cikarang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Kudus. Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Berdoa buat mereka Tuhan yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan Tuhan. Atau mereka masih mulai mencari pekerjaan. Bapa, Kau Allah yang kaya Tuhan. Allah yang sanggup membukakan jalan dan pintu-pintu bagi mereka yang mencari pekerjaan. Karena itu kami berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Biar mereka percaya bahwa Allah pasti memberikan bagi mereka. Karena Yesus tidak pernah ikat janji. Yesus selalu menepati janjinya. Hanya Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Kembali kepada Tuhan. Pada saat kita percaya, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Dan mereka akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biar mereka menerima ini Tuhan sebagai anugerah di dalam tangan-Mu ya Bapa. Mereka mengucap syukur atas pekerjaan yang mereka terima. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu
atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Bapa untuk malam yang indah ini Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan untuk kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Di mana kami bagian dari bangsa ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, terkhusus kami berdoa Tuhan, untuk kondisi ekonomi bangsa kami Indonesia tercinta ini ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, untuk pemerintahan kami saat ini ya Bapa. Untuk presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran menteri Tuhan, terkhusus yang dalam bidang ekonomi Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat marifat-Mu ya Bapa, kebijaksanaan dan kemampuan Tuhan, untuk dapat mengantisipasi kenaikan harga-harga kebutuhan pangan ya Bapa. Dan juga kebutuhan pokok lainnya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Melalui pemerintahan saat ini Tuhan. Engkau tetap melihat bangsa kami adalah bangsa yang sejahtera Tuhan. Engkau tetap melihat bangsa kami adalah bangsa yang makmur Tuhan. Biarlah Tuhan, kami seluruh rakyat Indonesia Tuhan, boleh menikmati berkat-Mu yang indah Tuhan. Di mana bangsa ini adalah bangsa yang subur Tuhan. Bangsa yang penuh dengan keindahan alam ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, agar pemerintahan kami juga ya Bapa dapat mengendalikan inflasi ya Bapa. Agar segala harga-harga yang ada Tuhan tetap Tuhan tidak mengalami lonjakan yang tinggi Tuhan. Agar kami Tuhan, rakyat Indonesia juga Tuhan, boleh memiliki daya beli ya Tuhan. Untuk kami boleh hidup sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biarlah peningkatan investasi ya Bapa di negara ini Tuhan. Agar pertumbuhan, lapangan-lapangan kerja Tuhan boleh bermunculan Tuhan. Segala usaha-usaha peluang baru Tuhan bermunculan Tuhan. Agar kami Tuhan, rakyat Indonesia Tuhan, bahkan anak-anak kami Tuhan, memiliki pekerjaan yang layak ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang kuat secara ekonomi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang melimpah selalu ada untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi bangsa Indonesia sekarang ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan
menerima berkat-berkat yang indah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan. Biarlah hujan berkat dan hujan pertobatan ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa untuk kota kami Tuhan. Kabupaten Bekasi dan kota Cikarang Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan tercurah untuk kota kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kota ini Tuhan boleh sejahtera Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami Tuhan. Doa permohonan kami, doa syafaat kami Tuhan. Yang kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan doa syafaat untuk ibadah kita. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi katakan dimuliakan, dimuliakan, Kau yang kami tinggikan Tuhan, ditinggikan, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita berikan sorak-sorai kita berdoa. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah menyatakan penyembahan kami, pujian kami kepada Engkau. Kiranya itu Tuhan berkenan kepada Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu.
Kami bersyukur Tuhan firman-Mu kiranya bukan hanya menjadi pengetahuan kami, tapi kami ingin Tuhan menjadi bagian dalam doa, dalam firman-Mu itu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu malam hari ini ya Tuhan. Kau berkati mereka satu persatu Tuhan, baik sebagai WL singer, pemusik, dan hamba-Mu Pak Rulof yang membawakan firman-Mu. Kau berikan berkat-berkat yang luar biasa, sehingga mereka semua menjadi saluran berkat bagi dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami sudah menaikkan doa-doa kami, kiranya Tuhan doa-doa itu Tuhan Kau kabulkan Tuhan, sehingga semuanya menjadi hal-hal yang luar biasa Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa Tuhan, untuk ibadah-ibadah kami Tuhan. Secara khusus besok hari, pagi hari ya Tuhan, para pria-Mu akan berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada kesehatian. Tuhan kami rindu Tuhan dalam suasana santai. Ada hal-hal yang rohani boleh diturarkan Tuhan. Untuk pria-pria-Mu boleh mereka semakin bangkit. Mereka menjadi imam-imam yang berfungsi dalam keluarganya masing-masing ya Tuhan. Dan mereka Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Kami rindu Tuhan suasana yang ada. Berikan kesehatan, berikan ikatan kasih yang semakin erat di antara pria-pria-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan mereka membawa hal-hal yang luar biasa di luar, khususnya di Puji Karang ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah-ibadah Tuhan, kami mulai dari ibadah intergenerasi, generasi muda, dari image besok sore, LG di minggu pagi, ibadah pertama dan kedua, dan juga untuk Real United. Kami rindu Tuhan, generasi-generasi penerus-Mu ini Tuhan menjadi orang-orang yang penuh dengan roh, sesuai dengan firman yang baru kami dengar ya Tuhan. Mereka boleh mempersembahkan roh, mereka mau taat akan roh-Mu, mereka mau mendisiplin diri dan mau terus menyala-nyala dalam roh ya Tuhan. Tuhan kami rindu dari anak muda ini Tuhan, mereka memancar dan kami tahu Tuhan masa depan gereja kami ada di tangan mereka Tuhan. Kau terus perbarui mereka Tuhan, sehingga mereka bukan lagi anak-anak secara rohani, tapi Tuhan terus mau bertumbuh dalam roh ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk ibadah 1 dan 2 di hari Minggu nanti ya Tuhan. Para pembicara semua yang melayani, Kau urapi mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah Happy Heart di tengah minggu, dan juga ada doa wasis, dan juga Tuhan untuk kesan-kesan di tengah minggu ya Tuhan. Kau berikan lawatan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di semua ibadah-ibadah kami Tuhan. Kau berikan kegerakan-kegerakan rohani, sehingga rohani setiap kami Tuhan menyala-nyala Tuhan. Dan kami bisa seperti firman kami yang kami dengar Tuhan, kami mempersembahkan roh yang berasal dari-Mu Tuhan. Kami tahu jika Roh-Mu bekerja, sesuatu yang terbaik akan dicurahkan dan menjadi berkat dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Mereka mengalami lawatan Roh-Mu, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kesan Tuhan, Kau berkati mereka, Kau sertai mereka, Kau berikan kekuatan mereka untuk melayani. Mereka adalah gembala-gembala di manapun mereka berada Tuhan. Kau berikan kekuatan untuk menggembalakan anak-anak gembalaan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk pelayanan perintisan di Sentul Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Ronald dan keluarga yang dimana dia diberi Engkau sendiri ya Tuhan untuk ditugaskan di tempat itu Tuhan. Kau berikan kekuatan secara Roh-Mu ya Tuhan. Dia dan keluarganya untuk merintis dan mengembangkan pekerjaan-Mu di sana ya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, ada lawatan-lawatan Tuhan sehingga Tuhan orang-orang yang tidak sudah lama tidak bergereja, orang-orang yang belum mengenalkan Tuhan, boleh digerakkan di kota Sentul Tuhan. Kau pakai ya Tuhan, pelayan-pelayan yang dari sini juga Tuhan, berkati mereka Tuhan di Sentul Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk kesan-kesan yang akan ke sana, Kau pakai satu persatu kesan-kesan, dipersiapkan secara roh Tuhan. Sehingga Tuhan kami rindu, Sentul tidak lama Tuhan, Sentul ini menjadi kemuliaan-Mu. Banyak jiwa Tuhan boleh beribadah di sana ya Tuhan. Kami bersyukur untuk tempat-tempat yang ada, untuk semua fasilitas yang ada Tuhan. Kau pakai, Kau kuduskan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Malam hari ini saya meminta juga saudara-saudara yang akan melayani di hari Minggu nanti untuk mengangkat tangan kanannya, menaruh tangan kiri di dada, dan berdoa untuk
saudari-saudari yang akan melayani dari hari Sabtu besok sampai tengah minggu. Tuhan, kiranya Kau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Oh Tuhan, kami sekali lagi Tuhan, Roh-Mu yang kudus Kau impartasi kepada mereka satu persatu Tuhan. Berikan roh yang luar biasa bagi mereka Tuhan, sehingga mereka melayani dengan penuh semangat, penuh dengan urapan-Mu, dengan api yang menyala-nyala dengan Kau Tuhan. Sehingga mereka Tuhan, bukan mereka sendiri yang tampil Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, tapi Engkau sendiri yang boleh nyata Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah kami bukan ibadah-ibadah yang biasa, ibadah-ibadah yang benar-benar membawa dampak Tuhan. Dan jemaat-Mu, khususnya mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, mereka digerakkan Tuhan. Sehingga Tuhan, api-Mu boleh menyala-nyala. Dan kami rindu Tuhan, jemaat-Mu mengalami lawatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sertai mereka. Kau berikan berkat-berkat khusus mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka berbuat, Kau berikan semua keberhasilan Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan mendapatkan doa berkat. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa, Sang Sumber berkat itu, sehingga kita semua berkemenangan dan kita apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan dengan kasih karunia daripada Roh Kudus, Tuhan memampukan kita melakukan semua hal-hal yang sulit sekalipun. Dan dengan penyertaan Roh Kudus, hari lepas hari kita semua diberkati Tuhan. Sampai Tuhan menyambut kita kembali di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah, mari kita semua yang percaya kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.